Oke teman-teman, terima kasih yang udah datang malam ini ke room Jux-nya Afizila. Sekarang diganti hostnya Papa Nyangu, siap-siap ya. Dan untuk subscriber tercinta aku, welcome back to my channel Teh Ica Crochet. Video kali ini aku nggak ngerajut, aku mau forum lagi ya, cerita-cerita horor. So tonton videonya sampai selesai biar dapet horornya. Apa ya? Sebenarnya bingung juga awal dari mana itu mulai ceritanya gitu. Ini lumayan agak jadi pelajaran juga buat saya dulu. Ada teman dulu tuh ceritanya tuh, yang cukup dekat ya, cukup dekat, satu lingkungan atau komplek. Nah, saat itu entah apa yang jadi pemicunya, mungkin nanti ke hal-hal yang begitu kali ya. Soalnya berawal tuh kita nggak awam, kalau dulu itu awam ya. Iya. Nah, ada teman minta tolong anter. Minta tolong anter, dia itu nyari kuburan yang tunggal. Kuburan tunggal maksudnya itu buat apa? Jadi, kuburan yang benar dari satu tempat, tapi kuburan itu cuma satu makam gitu. Oh, jadi nggak sama, jadi bukan di pemakaman tapi yang sendiri bukan gitu. Pemakaman umum. Bukan pemakaman umum. Dia cuma gitu, jadi. ada satu gitu. Itu kita sampai yakin nyari malam-malam. Ke seminggu sekali kalau nggak salah, tiap malam Jumat kalau nggak salah. Oh, nyari itu. Kita nggak berani nanya tujuan dia apa gitu kan. Oh, nggak nanya. Pokoknya kita ikut nggak aja. nanya. Ikut, ayo bilang gitu kan. Nah, suatu saat agak mulai bertanya-tanya kan, ini hal-hal kayak apa sih dia tuh, gitu kan. Dan kita juga agak sedikit menyadari ya hal kayak gitu, memang ini kayaknya nggak baik gitu ya. Tujuan dia nggak bagus gitu, saya pikir kan gitu. Nah, banyak kejadian-kejadian saya sadarnya itu pas waktu maghrib itu barang, kebetulan dia kan kerja sebelumnya nitipin tuh barangnya itu, kalau bisa bilang mungkin kodamnya ya. Iya. Tujuan dia. Nah, dititipin sama saya, dititipin, ya simpen udah, nggak diumpetin di lemari apa di mana, enggak, ditempatin di kaset gitu kan, tempat kaset disimpan, pajangan, tempat pajangan, kayak simpen aja. Waktu itu mungkin anak saya masih umur 4 tahun lah, segede yang paling kecil ini, 4 tahun yang paling tua ini, gede. Iya. 4 tahun maghrib, dan kita tuh nggak sama si bebek, sama istri nggak ada masalah apapun ya sebelumnya. Iya. Maghrib, ujung itu suasana tuh kayak gimana ya, ngerasa beda gitu. Anak saya itu sampai kejedot ujung kursi. Iya. Ujung kursi waktu itu kita cuman kursi bambu, atau kan bambu kursi bambu yang bikinan pengrajin itu. Iya gitu. Jatuh, kena omel lah sama istri itu. Hanya masalah gitu juga ya. Jadi hanya masalah kayak gitu kecil. Jadi kan anak-anak tuh. Juga deh, malah kita yang jadi rame waktu itu kita yang jadi rame antara saya sama istri itu kan, Mas Bebek. Nah, habis itu kan kita udah diam, ada apa nih, saya bilang, kok masalah sepele gini kayaknya begini amat itu kan. Jadi didramatisir ya masalah itu aja ya. Sadar saya langsung nengok tuh kan, kebetulan di depan juga sih pajangan kaset waktu itu kan, naro itu kodamnya itu. Saya langsung mandang ke situ, terus berpikir mungkin ini kali ya, barang ini kali ya, yang ya kita sebut barangnya Siha ya. Barang dia kali ini pembawa kayak gini tuh kan, hal kecil kok makin gede gitu, malah gede begini. Jadi panas aja di keluarga. Panas bawaan itu, panas suasananya. Saya pegang kan selama 2 hari itu
apa barang ada di rumah saya itu nggak pernah saya tengok gitu apa dalamnya apaan tuh, nggak pernah. Nggak dikepoin ya, diantepin aja Enggak, gitu. enggak sama sekali. Udah bikin aja gitu. Saya coba pegang, ini apaan ya mati kan. Nah cobalah, kebetulan itu juga ada ustadz, kebetulan satu umur ya, sama dia ustadz, agamanya saya akuin acungin jempol lah. Ya. Dan dia juga hal begitu dia paham banget. Paham. Nah, saya panggil dia coba, saya biasa manggil dia Le, karena dari Jawa, saya panggil dia Le. Seumuran juga ya. Iya, saya minta tolong nih, kayaknya ini kejadian di rumah akhir-akhir ini udah berapa hari ini banyak yang aneh-aneh. Kata dia, lah emang kenapa, ada apa? Saya ceritain dong, ini si H ini nitipin barang ini. Nah semenjak ada ini, kayaknya udah beda. Kenapa? Sadar karena yang dilihat tuh ini gitu. Saya ngerasa ada hal janggal dari sini. Soalnya kemarin, baru saya cerita, soalnya kemarin beberapa kali ke kuburan dia pengen naruh ini barang terus. Nah, kita nggak tahu nih apaan nih dalam ini. Sama dia dicek dong. Ya. Ya kan tuh barang itu dibungkus plastik hitam, tapi di dalam itu ada bungkusan lagi. Dibongkar saat itu depan rumah. Apaan sih nih? Saya bilang, ya itu dibongkar sama dia. Dan ternyata itu dalamnya ada kapas, ada tali, sama tanah, dibungkus sama kain putih. Oh. Diikat kayak pocong gitu kan. Iya, pocongan gitu. Nah, ternyata saya bilang dia kaget dong. Teman saya itu kaget. Ini beneran nih dari dia? Iya. Dia sampai ke panik, dia cuma dia yang panik gitu. Iya. Yang si Ustaz Le sini, dia yang panik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di rumah aman nggak? Gitu kan dia langsung. Ya. Di dalam aman. Langsung nanya ke situ ya. Iya, di rumah aman nggak? Nah itu dia, ini banyak di rumah itu banyak janggalnya. Ya. Akhirnya dia langsung masuk ke rumah, itu udah tuh, sama dia dibersih-bersihin kan? Ya. Dia bersih-bersihin tuh sama dia. Kata dia, ini orangnya kemana tadi? Ini lagi piket dengan itu, yang punya tuh barang teman saya ini. Lagi piket ya kerja ini. Waduh, katakan wah ini. Udah tuh dia dengan niat dia tuh bantu sama dia coba ngebuang. Ya. Dibuang lah itu kan sama saya juga naik motor itu pertama tuh ya sebelum itu di kamar mungkin dia berusaha ngebongkar apa tuh isinya tuh ngebuang, tapi dia nggak bisa karena kekuatan itu lebih kuat katanya. Oh, jadi di jimat itu lah, katakan jimat itulah namanya. Iya, jimat tuh ya. Lebih kuat nih tenaga dia tuh. Artinya dia dibawa ke rumah dia. Oh, dibawa. Rumah dia saya tahu dalamannya itu ya banyak barang-barang ya kayak gitulah, barang-barang mistik gitu ya. Di rumah dia tuh. Bawa ke rumah, dia balik lagi dong. Balik lagi habis maghrib, saya sampai jam 10-an dia pulang lagi ke rumah. Gue nggak kuat katanya, ini berat banget, lu pulangin lagi deh gitu kan. Pulangin kemana? Simpan aja yang punyanya, kalau perlu emang ada orang udah ini balikin lagi ke yang punya, ke si H ini ya, ke si H ini. Kita juga nggak berani naruh gitu aja kan, dan dia juga berpikir si Le ini kalau ini ke sana dia nggak usah tanggung jawab. Si Le-nya ini ada bakalan sesuatu yang terjadi ke keluarganya, dan dia juga nggak mau terjadi sesuatu sama keluarga saya dong. Iya. Dia nggak mau ini kejadian sama lu, udah mendingan lu balikin di sana. Ya kemana? Akhirnya kita simpan di pot kembang rumah dia. Itu tengah malam. Ke rumah si H itu. Si H itu. Tengah malam. Udah tanpa sepengetahuan dia itu. Tanpa sepengetahuan dia. Tanpa sepengetahuan dia, udah ditaruh, gitu. Habis itu dia di rumah di masa itu kan bikin apa ya, kalau ini mah kayak magerin rumah lagi tuh.
magerin rumah karena di situ ditunjukin teman itu datang ada udah 2 orang ditunjukin satu waktu itu dikasih dibuka aura sama si Le ini biar nerangin ke saya gitu karena waktu itu saya nggak berani mau dibuka nggak siapa aja yang di depan rumah itu tengah malam nggak tengah malam siapa yang di depan rumah saya bingung dong maksudnya apa nih Le ya udah dan situ aja dengan waktu itu si Haris namanya Haris Pahe saya nyebutnya dia dibuka dan ternyata menurut cerita si Pahe ini Haris ini itu di depan rumah posisi rumah kan depan kotak itu kan depan tuh halaman pagar ujung tembok sama gini itu diceritain tuh sama dia itu di depan deket tiang listrik itu ada yang rambutnya begini pakainya begini hancur segini depannya pagar ini ada 2 gini. Wah kita cuma denger cerita itu cerita ini langsung dong panik bener kan paniknya kayak gimana bingung gitu juga masa sih nah saya nggak berani dong mau minta ditunjukin maaf nih sambil ngecas iya ditunjukin dengan wajah-wajah gitu kita nggak berani tampil nggak berani ngeliat lah intinya mah nggak sanggup kita kalau dikasih gambaran ngeri dikasih gambaran yang rambutnya panjang itu katanya cowok semua ya ada mungkin 5 yang di situ ternyata itu kodamnya yang dari barang itu yang dari barang itu penunggu barang itu tapi kan dan lebih masih kan itu udah dibalikin ya si jimatnya itu ya. Tapi si penunggunya mah ternyata masih di situ gitu masih di situ si penunggu kodam itu ternyata bukan satu kita bukan kali kau nah ini udah di badannya dan kalau memang lebih diceritain ininya siapa yang si olehnya ini tukang ustad itu ekstrim tapi gimana tuh si kodam itu tujuannya cuma nyari nyawa anjir ngeri banget nyari nyawa nah saya merinding jadi asli itu tumbal nyari tumbal gitu nyari tumbal habis saya balikin kita tengah malam itu saat itu kepanikan di rumah sampai saya nggak berani tinggalin sama itu temannya Ustadz itu kan saya nggak berani ini nemenin sampai subuh dan dari subuh dari di tengah malam sampai subuh itu ini yang kodam-kodam itu masih di situ masih di depan rumah saya masih ada sampai ada itu kan masih lihat ya teman masih lihat sampai nemenin saya sampai subuh pas adzan subuh tuh baru ada hilang pada hilang waktunya balik mungkin ya kayaknya ngeri banget ya ngeri banget ya nah selang berapa hari ya saya udah nggak berani lagi buat apa ya waktu itu nggak berani lagi nemuin tuh anaknya ada rasa kesel rasa gimana gitu kan marah dan bingung kan sama si H itu ya sama dia itu kok senekat ini kan jadi tujuannya itu apakah mungkin dia itu mau niat jahat sama keluarga? Sebenarnya tujuannya bukan sama saya. Jadi dia kan punya cewek pacara gitu. Posisinya si ceweknya ini maaf janda ya janda. Nah sebelum ini sebenarnya ceritanya dia ngedeketin perempuan, ternyata ada mantan suaminya masih terus mendekat kan gitu. Mungkin dia nggak jelas cemburu gitu ya, cemburu. Nah sebenarnya tujuan dia pengen tujuannya ke mantan suaminya itu ya, ngambil nyawa itu mungkin ya. Itu tujuannya, cuma nggak berhasil nyari kuburan. Gue itu berapa kali tuh nyari kuburan satu tunggal diajakinnya nggak ketemu. Ada suatu waktu memang daerah saya ini daerah sini memang agak dulu masih
apa, bisa dibilang buangan lah gitu ya, daerah-daerah buangan gitu, masih alang-alang pada tinggi dan karet gitu. Iya. Serem lah lumayan. Nah, dari tadi si tujuan ke si cowoknya ini, akhirnya dia nggak sanggup tuh, pulang lagi nanti titipin saya, dan itu ternyata terbukti. Selang saya simpen itu barang di rumah dia, Ya. itu ada 2 hari atau sekitar 4 hari 2 harian lah gitu ya. Itu bapaknya dari si H ini meninggal. Meninggal. Oh, bapaknya tuh. Oh, kan Saya udah sih dibalikin nggak- lagi ya. Iya, saya sih nggak ibaratnya berpikir belum mungkin gara-gara itu ya. Saya nggak Ya. ngajak begitu. Cuman kalau kita logika, karena apa? Ya, dia nggak nyambung ke ajaran-ajaran begitu. Memang sama dia tuh, Iya. Iya. ya dia agama sama saya beda. Hmm. Dia berbeda agama. Dan kenapa kayak gitu? Nggak nyampe ke saya, akhirnya berbalik dong. Dia Iya. sendiri tuh kan kayak gitu. Dan itu memang benar terbukti ke obrolan sama teman saya ini, Ustaz ini. Ya. Oh. Dia nggak mau kejadian ini sampai sama saya gitu. Udah, dia balikin lagi ke orangnya. Dia resiko harusnya udah tahu. Dia perjanjian dia sama ini kodam, sama yang nyerahin apa sama yang ngasih ini kodam. Dia udah ada perjanjian kok. Udah, resiko dia. Oh. Ya pasti sih yang kayak gitu pasti ada perjanjian itu. Ada jual belinya Pulangin di sana. lagi. Nah itu 3 hari lah, 3 hari dari situ. Udah. Orang Bapaknya meninggal. saya nyaksiin. Saya kan itu betul nggak jauh sih rumahnya, kita tuh nggak jauh. Kita lagi nongkrong kan sama teman. Jam 11-an kalau gitu nggak beda. Nggak jam 11, jam 9 lah. Ya. Dep, ingat mungkin yang almarhum meninggal itu ya. Ingat. Nah, di rumah A itu, bentar, aku potong lu bentar. Di rumah A itu kejadian yang aneh-anehnya yang terjadi selain teman A ngeliatin makhluk-makhluk itu, apalagi yang A rasain gitu. Kita sih paling ngeliatinnya ya panas aja. Bawaan tuh Kayak emosi mungkin dia jadi temperamen. Temperamen. Nah, Asli. semuanya Ya. gitu, mau A mau istri sama aja Iya. temperamennya. Benar. Ya mungkin Pengen. pengennya gitu. Iya, ngeri dong. Kayak saya bilang. Pas waktu ingat ya apa? Pas meninggal itu almarhum. Ya kita ya keadaan nongkrong kan. Nongkrongnya nggak jauh sih depan rumah. Nah, si ibunya si Ain itu kan teriak tuh. Tolong ya, ini apaan tuh bilang kan. Lari dong ke rumahnya. Dari ke rumahnya, ternyata orang tuanya udah tergeletak tuh. Iya. Ya, saya saksi terakhir lah. Saya megang sampai megang nadinya almarhum sama tetangga saya tuh Pade. Saya bilang, Pade, tolong diiniin Pade. Dia ini, ya udah, aja mas. Dan saya beraniin dong. Di tangan nadinya tuh. Itu mereka orang yang di kerumunan itu ngecek nafasnya apa kan, nah, ini emang udah nggak ada denyut dong, nggak ada denyut. Saya bilang Pade ini udah nggak ada. Iya, udah. Nah, saya nggak ke barang itu, belum. Iya. Belum Saya curiga ke belum situ ya. coba. Belum curiga. Pas kalau begitu, saya langsung manggil saya dong. Habis ada berapa jam lagi pada ngumpul, bikin orang kan pada ngumpul itu. Si Ustadz ini ngikutin saya, bener kan apa yang gue bilang? Langsung baru saya juga sadar. Iya Lek, ini kali ya. Ya baru connect ya. Baru connect saya juga. Oh. Dari orang itu ya. Ya ini mana menutup kemungkinan. Emang udah perjanjian. Iya. Iya, emang sih kan masalah nyawa itu emang mutlak milik Allah ya kalau di ajaran Islam itu ya. Nah, Tapi ada setan juga, jin juga Ikut bisa campur. ikut campur, bisa ikut campur di situ. Emang sih takdirnya udah meninggalnya saat itu gitu, tapi jin bisa ikut campur. Sama halnya kayak kejadian jin setan membunuh janin kan. Iya. Ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setan itu udah
pengen manusia itu binasa dari dari janin juga, dari awal-awal janin Iya, teh pengen binasa gitu. Jadi digangguin janin kan, kayak ditendang-tendang katanya janin, sampai ada yang tercekik sama apa namanya ari-arinya kan, Hari-hari gitu. ya. Ya kata medis itu karena posisi perubahan bayi, tapi dalam Iya. hal kayak gitu ya karena bantuan ya ikut campur jin Ada setan gitu. campurnya. Iya. Emang iya sih. Itu tuh tetap tuh sama teman saya itu, si ustadznya ini apa ya, si lainnya ini masih tetap khawatir sama saya, Iya. sama keluarga gitu, khawatir. Itu sampai ini nggak begitu meninggal, saya mulai sadar dia ini yang saya ngasih tahu tuh selainnya ini. Oh iya kali saya bilang kan, emang udah kejadian ini. Akhirnya kita di rumah memprotek lagi, ini gitu Ya. kan, memprotek lagi tuh. Itu sampai apa ya, saya kalau ingat si H ini juga kok sampai segitunya ya kan, nggak nyadar gitu. Iya. Kalau emang ini saya makluminya apa ya, ya dia kurang, mungkin ya kurang paham dunia begitu Ya. kan, nggak ngerti. Dia main, Iya. dia sakit hati sama Iya. tuh mantan pacarnya. Iya. Cuman ya kalau Itulah gitu, kalau dan benci, sampai ya. ngelibatin orang gitu kan. Oh. Saya udah kecewa banget gitu tuh, mulai sadarin tuh, oh kecewa banget saya bilang gitu. Banyak lah hal-hal yang selama itu barang saya ngikut-ngikut dia tuh nyari kuburan-kuburan tuh 2 minggu lah. 2 minggu. Dan saya bingung, saya tuh nggak nyadar gitu. Anjap gue juga Nggak gak tahu ya, gak tahu Nggak buat tahu. apa ya, apanya gak tahu, ikut aja belum gitu. tahu. Ikut fenomena udah begini. Nah itu kan apa Setelah sih? tahu ternyata begitu. Dan emang kata kita juga digelapin kayak gitu tuh. Digelapin. Jadi ini mah karena dendam dia tuh ya, dendam benci gitu, kesal. Nah, si ini apa, teman kita ini yang ustadznya orang bisa, dia berusaha masuk siapa yang pemberi kodam ini. Iya, dia pengen Ternyata cari tahu masih gitu. dekat lingkungan sini, Oh, dekat ini katanya sakit hati, dia nantangin saya gitu kan. Dia nantangin ya karena kodamnya saya acak-acak gitu. Angin tuh. Akhirnya dengan kayak gitu si kodamnya dan itu barang itu masih ada di sana. Dan si H ini nggak nanya-nanya lagi ke saya ada di mana. nggak nanya lagi. Dia Nggak dia nanya. kira itu masih di AA ya. Dia kira Iya. itu masih di AA mungkin ya. Nggak nanyain mana barang saya, enggak. Pulang itu. Aneh dong. Harusnya kan dia nitipin barang ya, minta lah. Iya. Ya kan, ini enggak. Enggak diminta. Nah, ketakutan teman gitu kan. Akhirnya diberusaha masuk siapa yang beri kodam. Itu kalau nggak salah tuh di rumah. Ingat kali ya. Itu. Di rumah itu sempat perang lah. Kita nggak ngerti perangnya dia kayak gimana, hal orang-orang begitu ya. Ya, ya. Memang kita kerem dia sama teman saya ini, Aris tuh, kerem. Itu bentrok katanya, wah begini gitu. Nah, dia keluar keringetan. Keluar, masuk, ininya udah beda lagi. Ini berat banget gitu. Bandel nih ini Andre. Apa yang punya barangnya itu. Sampai berapa hari dah itu kita dari membersihkan hal begitunya di rumah. Kayaknya kejanggalan gitu mah ya kita sedikit lupa ya, banyak gitu ya kalau kita mah. Di situ tempat kita berpikirnya sama si H ini sama teman kita yang usaha juga kita sampai begitu, tapi nggak kita nggak belak-belakan cara lu begini nih, enggak. Dan cukup diamin aja, udah biarin. Kalau dia manggingan aja merasa gitu. Kalau emang dia Jadi misi dendam dia juga gagal ya. gagal. Tapi memang ya waktu itu juga sekarang memang dia udah berkeluarga Ya. sama si tujuan perempuan itu juga. Udah nyatu gitu. Cuma kalau balik kita cerita lagi ke sana juga nggak mungkin lah ya. Wah dulu begitu ini karena kita juga udah nggak. Nah gitu gimana sih, jadi nggak respect gitu.
terhadap Iya, dia. iya. Dulu Iya, saya respect dekat, kita, ya. dekat sama dia, cuman dia memperlakukan begitu, kok gitu sih gitu, mandiri. Ya, jadi kita jadi jaga jarak ya, jaga jarak. Iya, Kita jaga jangan jarak. urusan Nggak mau berurusan sama itu gitu. Iya, iya, ya pastilah kayak gitu. Dan, Juga pasti kayak gitu. jauh lah pasti lah. Kok gitu sih, jauh itu kan berpikirnya gitu. Pokoknya dari sama apa barang itu, kalau mau dilihat itu ternyata itu memang tali pocong, ada tanah, terus dibungkus sama kapas, diikat berupa ya itu ujung sama ujung ada kayak pocong, bentuknya tuh kecil ya, ada 15 cm, ada 15 cm ya. Biasanya gitu sih ya, magic itu dibungkusnya tuh gaya-gayanya tuh dibungkus kain putih, Iya. terus ya kayak di tali pocong gitu ya, kayak permen gitu ya, dibungkus kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih, Iya, gitu. magic gitu. Wah, nah di situ saya mulai terbuka gitu, kok hal-hal begini Iya. ekstrim banget gitu kan dengan barang ini, kok bisa gitu. Kita sih bukannya terpengaruh kayak cerita yang tadi, oh dia meninggal gara-gara itu barang, bukan Iya, ya. Cuman itu tadi balik lagi, ada andilnya. Iya, Setan, ada, gitu. setan itu ada. Kayak gini ya lah, misal AA nih ya, nauzubillah ya, jangan sampai kejadian gitu. Cuman Iya. kita analogiin aja, kita tuh di keluarga, misalkan emang takdir kita itu udah meninggal di tanggal 2 gitu, misalkan begitu ya. Iya. Nah, dari bulan-bulan lalu tuh si setan tuh sama si jin itu ngambil ya, dia tuh nge-impact-nya itu kalau gitu ya, ayolah berantemlah gitu kan, ayo dia itu ngeluh, tebas dia, bunuh dia, kayak gitu. Nah jadi gitu, pas emang udah takdirnya gitu, kita mati meninggal emang udah takdirnya, tapi cara kita meninggal dihasut itu gitu, kayak gitu sih ngerinya tuh kayak gitu. Terus psikologis juga kan, saya tuh ketika dia masuk ke pikiran kita tuh jadi, aduh kita tuh sakit, kita tuh lagi gak enak badan, kita tuh punya penyakit ini, jadi badan tuh lemah, daya tahan tubuh kurang, akhirnya game over udah gitu, kayak gitu. Ya Eran juga dulu, kalau pikir-pikir sekarang, ya dulu kenapa mau ya kita diajakin gitu. Karena kita gak tahu. Ya, Coba kita kalau nanya sama ke gak ada. kuburan coba. Kalau sekarang saya diajakin nyari kuburan satu tuh, nggak bakal mau kan. Iya. Dulu kayaknya lempeng gitu. Ayo aja ikut sama dia sampai boncengan motor ini. Ini tunggu sini sampai tebak gelap. Tujuannya ya, tebak gelap. tujuan. Dia turun, kabur kan. Mana? Sampai lari tuh. Lu tunggu sini ya. Udah. Itu di Tapi ya, hutan. di momen pencarian kuburan itu ada hal yang ngeri-ngeri, sedap gak sih? Nggak ada. Gak ada. Lempeng. Dia bilang nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir kayak gitu, Iya, nggak iya. ada. Nah, kita ngikutin aja gitu. Karena konyol kan gitu. Jadi sekarang kalau gitu diajakin nggak bakal mau. Iya, tapi kalau kita lamun tujuannya beda ya, serem ya, takut. Iya. Serem beneran. Itu tempat blow up sampai jalan setapak gitu kan, cuman satu jalur motor doang, samping alang-alang. Berani. Asli. Tunggu sini ya. Udah. Kita bengong rokok kan di motor. Mana anaknya tengah malam coba. Mana ya anak? Kita cuma nemuin motor parkiran. Iya. Pas tahu cerita dijelasin sama si Oleh tujuan gini-gini nih. Dan dia baru sadarnya dia sempat memang cerita berdendam sama dia, ngerasa waktu itu kan sempat dia ngapel ceritanya, ngamuk, ketahuan sama tuh mantan suaminya, si jok motornya ini dibeset tuh sama pisau, marah-marah sampai dia kabur. Nah itu dendam. Iya. Kesulut juga emosinya ya. Kesulut emosi. Kebetulan dia juga orangnya temperamen. Saya tahu dia orang temperamen. Cuman ya sayangnya larinya hal begitu. Ya udah lekat sama ya mungkin udah ini aliran Iya.
hitam, ya kan? Black magic. Black magic, ya kan? Black magic. Terus ya maaf, Tapi- saya bukan main ke agama lain ya, Ya, beda juga, kan? ya. Bingung juga gitu. Oh. Ya sampai Emang sekarang, sih, alhamdulillah. emang sih ya barang-barang gitu, barang-barang gitu walaupun dititipin emang sih bener nggak? Walaupun dititipin barang-barang kayak gitu tuh, emang kita kan polos, gak ada niat, Polos. kita kan nggak Iya. punya keinginan Nggak tahu lah. barang itu, kita cuma dititipin aja nih, nitip doang gitu. Nah emang Iya. di situ tempatnya gitu, jadi pasti ngikut di situ. Yang ngerinya itu kayak tadi betah si makhluknya di situ di tempat kita. Ah, itu tuh sempet memang, cuma Mabi itu udah hilang, kejadian lewat. Kita sempet manggil juga, bukan manggil, Ya. ya si Ustaz ini mainlah ke rumah. Kita waktu ini. Hmm. Dia dulu kalau main ke rumah, dia sering dia langsung nggak langsung cerita, oh ada ini, ada ini, enggak. Ya. Cuman sempat beberapa kali didatang ya, dengan tatapan dia duduk di depan rumah gitu kan, dia beda gitu. Kayak Tengok sesuatu nih gitu ya. Iya, tengok ke samping ini. Gitu. Ini kayak beda. Udah, paling dia nggak banyak ini, minta air sama garam gitu doang. Garam. Ya. Udah dikasih, dia yang taburin, dia magerin lah ibaratnya gitu, magerin. Ada apa sih, Pak? Enggak, udah nggak apa-apa. Dia mah gak bilang ya. Anak, nggak bilang. Nah, kita sama ini sehat, ada menurut sehat. Itu doang. Dia Nah waktu itu, mau- bentar waktu dulu itu anak-anak gimana, ada tingkah laku yang aneh gak sih? Biasanya mereka tuh paling senangnya tuh menyerangnya ya anak-anak, karena anak-anak kan nggak bisa protek gitu. kalau dulu ya kebetulan kan masih satu ya, masih Gibran aja. Iya segitu. Itu umur 4 tahun lah, gitu, 3 tahun 4 tahunan. Ya. Kalau di secara apa saya penglihatan saya sebenarnya nggak kelihatan ekstrim, oh dia anak gimana, enggak. Paling ada beberapa malam rewel lah, ada Iya rewel. rewel gitu, ada aja. Ya. Ya karena saya bilang tadi Kayak gitu sih. awam gitu kan, nggak merhatiin ke situnya. Tapi pembawaan kita makanya hal anak nangis apa hal kecil gitu, kitanya jadi emosi. Karena itu jadi emosi gitu. Iya emang suasana ya, pengaruhnya ke suasana banget. Jauh beda gitu. Rasain aja. Iya. Ini Mona, durasi kita berapa lama lagi? Tapi alhamdulillahnya ya ayah ketahuan gitu. Ketahuan. Kitanya tahu gitu. Kalau misalkan Ya. kitanya nggak tahu dari akibat itu, mungkin si barang itu masih di rumah dan entah apa yang akan terjadi gitu kan. Iya. Dan sempat dengar juga, aku juga dulu tuh kan aku tuh suka kayak gini ya, kalau ada yang ngobrol-ngobrol tuh, walaupun terlepas dari setuju atau tidak, saya tuh pikirin dulu, oh mungkin ya katanya ini begini jadi pertimbangan gitu kan. Iya. Katanya si Betul juga. barang kayak gitu, Ah. si barang kayak gitu tuh Jadi manggil yang di sekitar juga kepanggil, jadi pada ngumpul di situ nyari temennya gitu. Jadi ayo ke sini yuk, di sini enak yuk gitu, ngumpul di situ akhirnya. Ngeri Tapi banget saya kalau rumah kita diceritain jadi tempat kayak gitu. pas diceritain sama si ini saat ini nih di depan ini, depan rumah, pojokan sana pojokan sini tuh ini di depan rumah pokoknya, di jalan. Orang apa penampakannya begini, rambut panjang, bajunya compang-camping, ada yang rapi tapi hitam, Ngeri. hitam banget. Dari rambut tuh kata dia tuh ada tanah-tanah begitu, Pasti merinding. panjang rambutnya. Wah, pokoknya kalau dilihat tuh saya nggak berani dah bener sumpah. Dikasih gambaran begitu aja udah. Aku juga udah males sih. Aku juga males. nggak mau ngelihat bilang gitu kan. Itu udah 5 ya, gitu ceritanya 5 ada penunggu ada Bang berat gitu. Nah si ini tuh ternyata yang 5 ini benar, dia berebutnya ini pengen masuk lagi ke kodam. Oh iya. Si kodam yang dikasih AC-nya itu memang satu,
satu ya, untuk tempat satu. Nah, tadi hal yang lain itu udah pada datang. Nah iya, Kata itu Bang Abi. di sekitar tuh datang, kepanggil. Udah datang, ini tuh bilang, pernah sebenarnya, cewek yang penunggu ini yang mana? Ini tuh bukan penunggu yang ini pada datang. Iya, Ini pada iya, datang penunggunya. kepanggil. Nah, si penunggu ini waktu ini respect lagi ingat itu penunggunya itu dibuang. Saya ingat baru ingat dibuang sama saya juga sama si olehnya ini ke tempat ya dulu kalau sekarang udah rame dulu angker. Itu saya yang bawa motor, dia bonceng belakang. Si tangan depannya ini di apa ya di belakang saya kan, di bonceng belakang itu ke apa nih perut bagian belakang tuh sebutnya perut bagian belakang saya itu berontak. Gimana sih? Berontak tangan dia tuh si Ustadz itu berontak. Ini apa le? Udah nggak apa-apa, jalan aja jalan sampai jalan itu nggak apa-apa dia bener apa udah jalan terus belok kiri belok kanan ngikutin tengah malam ngikutin. Terus dulu kalau ingat itu ada tempat yang angker yang bilangnya tuh di rumah itu rumah tua memang udah ngalahinnya. Berhentilah di situ. Bingung kaget dong. Kata si olehnya ini kalau lu nggak apa kalau takut nggak sesuatu udah lu tinggalin gua, lu cabut bawa motor. Dia turun tuh tadi turun, gua turun lu kalau takut bawa motor bukan tinggalin gua. Akhirnya ngatain enggak dong, hanya nekat-nekatin diri. Gua tungguin lah, udah gua tungguin. Dia turun tuh dari motor tuh, dia turun, wah lumayan agak lama. Kita agak sedikit parno dong. Pas nengok, ini motor tuh nggak apa posisi lampu, saya nggak matiin. Saya tetap nyalain. Biar gampang cabut. Biar gampang cabut. Baru ngenya, saya posisi itu saya diam. Rumah tua yang banyak konon katanya Bang Tita itu ada kuntilanak. Oh di situ. Enggak dong, di situ saya pas nengok. Waduh, kok di sini berhentinya? Kok pas banget. Berhentinya. Pas banget. Saya nengok. Kasok sayang. sudah dina. Iya pengalaman pribadi saya hanya pada saat itu mungkin saya dibilang orang yang beruntung buat saat ini karena pada waktu itu saya bersama teman-teman saya bertiga itu ziarah ke makam di atas gunung. Dan itu ziarah pertama itu daerah Pengalengan. Aku nggak akan sebut makamnya apa karena takut banyak orang yang kesana juga ya. Benar. Soalnya makamnya itu keramat juga, paling keramat di Pengalengan di atas bukit Cileunca. Ini merinding. Nah, aku tuh pada waktu itu kayak gini ya dapat dituduh lah aku harus ziarah ke tempat tuh. Nah awalnya aku tidak merespon dikasih arahan seperti itu karena jujur aku orangnya takut, tapi aku pernah bisa melihat hal-hal seperti itu kayak kuntilanak, pocong, bahkan aku suka kesurupan. Kalau kalau orang Sunda bilang mah aku lempuh Yuni ya. Lempuh Yuni. Nah seperti itu. Jadi gampang kesurupan kata orang mah. Dari seperti itu aku takut ke sana. Nah aku cerita kepada kawan lah satu orang bahwa saya dapat khilafah harus ziarah ke makam itu. Nah aku nggak tahu orang itu tuh teman aku tuh suka ziarah orangnya, malah dia tertantang. Oke lah, ayo berangkat kapan katanya. Iya. Tapi kita butuh teman satu lagi. Nah,
aku tuh ajakin satu lagi temen. Nah kita berangkat dari Bandung ke Pangalengan. Ya. Pas nyampe sana kita tuh bingung, ini mau nanya ke siapa, ke kuncian mana ya, nanya ke masyarakat nggak ada. Kita nggak mungkin lah ke suatu makam tanpa ada yang nuntun atau Ya, ibarat kita lah mau ke rumah orang tuh jadi ibarat kita mau ke rumah orang tuh harus itunya apanya harus kata orang Sunda mah punten heula aya nu nganterkeun. Nah kita nyari-nyari tuh sampai jam 4 sore kita nyari-nyari rumah kuncinya kita nggak ketemu. Nah kita balik ke gunung, inisiatif mau ke gunung nih. Nah di perjalanan ada kakek-kakek nggak tahu dari mana itu kakek-kakek yang areka mana jam sakieu. Eta tiluan saya ke jalan kaki areka mana jam sakieu. Bah saya areka gunung eta arek naon ka gunung di gunung mah una naon sakit ngomong. Lah bah arek saya arek ka gunung cik saya teh. Nah ka gunung teh arek ka saha? Emang geus bebeja kan bogana. Bebeja naon cik saya teh. Bah, saya dek bebeja kumaha. Saya geus bingung ieu neangan tempat, neangan rumahna kuncen teu kapanggih. Da radio salah wae kakak disudutin ke tukang teluh saya mah. Asli banyak orang tuh yang nuduhin ini kuncen ini. Bahkan saya ke kuncen ketiga tuh hati tuh apa? Menolak. Semua orang tuh menolak saya, teman saya nggak yakin bahwa itu kuncennya tersebut. Ternyata pas kita balik lagi ke atas, nah yang ketemu kakak-kakek itu yang tadi. Nah dia bilang kalau kamu kalau kamu emang niat dituduhin lah sama kakek itu tuh rumah kuncen itu. Ditunjukin. Percaya tuh. Eta imah eta nuku saya ditepake kopi, pakai tatanya, pakai nanyakeun. Tapi jelema teu nanyakeun eta kuncena. Bayangkeun. Eta rumah eta teh ku saya teh dipake ngopi, cicing. Heeh, tunjukeun nya teu ngabejakeun. Teu ke eta kuncen, boro-boro ngasih tahu. Iya. Jadi apa saya jadi tuh dibiarin aja nyari sendiri gitu ya. Dibiarin bingung. Nah, pas saya sudah bertanya sama si kakek itu, jarak 15 menit, saya ngarokok biar sabatang, si aki-aki itu teu indit. Pas saya nengok ke samping kiri, nanyakeun deui, dek mere rokok kasih aki-aki eta jauh, bayangkeun. Si aki-aki kondisi jam 4 reka mana jalan ke mana reka gunung deui, apa reka handap. Kan di pos eta teh aya saya hungkul di saung teh. Iya. Kayak saya, si A sama si A, saya nggak sebut namanya lah, teman saya yang dua itu karena takut juga gitu ya, nggak enak juga. Tapi ini real gitu, kita mengalami hal seperti itu. Mungkin kata orang gaib tuh nggak nyata, tapi bagi saya nyata. Dulu saya orangnya nggak mengakui bahwa gaib tuh nggak ada. Jujur, saya bahkan seperti ini dulu. Emang ada sih Nyi Roro Kidul, emang ada sih Prabu Siliwangi. Mungkin itu legenda, tapi di zaman saya, zaman sekarang mana ada ya. Mungkin seperti itu. Saya nggak percaya mata hayul, nggak percaya. Kesurupan, mungkin saya lagi insomnia atau apa gitu. Cuman ketika saya mengalami hal penampakan seperti itu, yang namanya dan kita sadar ya sadar gitu bahwa nyata gitu kita tuh sama mereka tuh berdampingan gitu. Jadi nggak bisa di rumah saya kosong, di rumah sini kosong, di rumah si A kosong, nggak mungkin. Karena jin karena jin itu emang berdampingan, bahkan lebih banyak kan jin daripada manusia. Kalau kata saya yang sudah mengalami maya, mungkin buat sebagian orang yang belum paham, coba aja dibuka mata batinnya, ngelihat di sekelilingnya, apa mereka sanggup melihat hal seperti itu yang seperti saya katakan. Apakah
nyata nggak omongan saya bahwa lebih banyakan jin daripada manusia? Nah, kembali lagi ya ke cerita. Ke cerita. Nah, pas saya sudah sampai rumah si Aki, saya bertanya ke situ. Orangnya biasa aja, orangnya kayak bukan kuncen loh. Kayak orang biasa aja gitu, kayak Ya masyarakat kayak lah. orang biasa aja gitu. Bahkan anaknya juga ngopi sama saya tadi, tapi anaknya nggak bilang bapaknya itu kuncen. Di situ saya yang bingung. Dibikin Coba bingung ya. Ayangkeun saya di jam 12 siang neneangan eta kuncen teu kapangi-pangi. Tapi kang ojek ka itu ka dineangan itu cek batur di ditu cek ieu di ditu salah keneh lain, tapi lain. Soalnya ketika saya dibawa ka kuncen ka hiji, ka dua, ka tilu hate saya teu merehan. Bahkan baturan saya nuduhan teu merehan. Urang lain ka dieu tujuan saya. Saya lain ka jelema ieu cik saya teh. Pas saya kadinya, nah ketemu aja. Nah, lawan bahasa Sundanya, bade naon jang ka dieu cenah. Bah, cente. Tong panggil abah, we. Cente, saya teh dapat pituduh. Saya teh kudu jarak ka kolam eta gitunya. Ya, ka Karek tempat itu. naon, saya kudu wudu di dinya heula. Saya kudu kaluhur langsung ke makam ziarah. Arek naon tujuanana? Jeung saya di dia pituduh aya non teh aya bangga di atas batu. Nah, si abah dia ngajenghok. Ujang apal di mana bahwa di dia aya kerajaan anu bisa mere duit. Tapi lain hayang duit, bah. Saya yang kedamaian dalam hidup, dalam menjalani hidup yang saya lalui. Begitu saya mah ya, saya ente munafik, saya butuh duit untuk saat ini. Saya lagi usaha lagi hancur, tapi saya lain hayang pok-pokan yang duit orang gitu ya. kanu gitu. Jadi saya dapat pituduh juga bukan untuk ke tempat itu. Cuman saya diharuskan saya berwudu dulu, membasuh tubuh saya di kolam itu, lalu saya ziarah ke atas. Di atas ada makam, kata siapa ada makam? Ya ada orang yang ngasih tahu saya bahwa di atas itu ada makam. Oh, nah dia di mana? Saya di Bandung, di sorean. Saya kok tahu tempat ini? Ini tempat sakral lah, tempat keramat lah. Ibaratnya kalau di daerah Pangalengan itu tempat paling keramat di situ. Jadi setiap setahun sekali itu menyembelih hewan. Oh, di situ teh. Di tempat dikeramatkan lah ya. Jadi kan ceritalah sama si saya sempet ditolak dulu. Yang daripada hati, mungkin dia ngebaca ya, hati kita yang baca, daripada hati letik temerean ayah kasihin kene sok ayah kene masih jalan pulang daripada milih jalan sesat kene. Ya, dia ngasih opsi ya. Jadi takutnya si kuncen itu jadi ini saya pleset lah. Pleset lah kayak soalnya lamun di luhur hati ambil dua jalan. Apakah arek kayak bodas apakah nu hideung kok jadi ke pemujaan, mungkin ke pemujaan garis bawahin seperti itu. Saya nerek muja kadi, jujur saya mah saya nerek muja kadi. Saya teh tapi saya arek neangan ame hidup saya. Nah, kata dia teh arek naon cenah kudu jarahkan kieu geus we ka inung bapa hayang pituduh mah. Bener tak? Saya digitukeun. Emang kamu sanggup gitu di luhur teh aya naon kan can apa? Cuk saya mah nekat lah can teh. Saya mah nekat sok antara saya ka itu. Nu penting mah saya bisa ka luhur. Saya yang teh yang mungkin saya nafsu. Orang kumangkel harus di luhur.
Dia eta campur penasaran teh nya da aya petunjuk etanya. bahwa orang jawaban orang aya di luhur Ya. orang yakin. Nah datanglah ke kolam itu. Mungkin buat sebagian orang di kolam itu ada tiga ikan kata saya teh. Kenapa kamu tahu ada 3 ikan? Bahkan saya belum tahu itu ada 3 ikan. Nah yang nuduhin saya ke sana, di sana ada 3 ikan mas. 1 warna kuning, 2 warna silver perak lah, abu-abu. Yang 1 warna hitam ke hijau lumutan. Nah kata si A-nya gini, Jang, eta ikan teh geus maut nu koneng teh. Ikannya tinggal 2 di kolam eta teh. Tapi koneng mah ku ama tinggal di aya. Acan tadinya saya mesti ceritakan di rumah si A. Sip. Nah, nu koneng da cek si ibu nauge emang aya 3 dirinya teh. Nya baheula mah aya 3. Ngan ayeuna mah ku aya 2. Aya nu bodas jeung nu hideung. Da soalna aya nu ngalah hiji teh. Tah dibalik nu ngalah teh minta tumbal deui gantina nepi ka sapangalengan geger lauk koneng eta beunang minta tumbal balik. Tah anehna kieu tos beresnya cerita eta teh. Kita ke kolam lah jam 5 sore 5:30 ketemu kadinya hujan dan cilincik. Bayangkeun lauk nembongan eta warna koneng saya. Iya. Warna koneng, warna hideung, warna bodas aya kata mah nyamperkeun gede pisan. Bayangkeun lu masih lu si kuncen lagi ngajeng aneheun. Pada apa ya si lauk mas eta geus paeh nya geus eueuh. Tah eta berat tahun aya eta teh. Tapi saya juga mah aya gitu pas ka kolam. Aya pas saya nembongan soalnya emang kan di situ teh si kolam itu teh kecil siga kumanya teu gede teuing. Jadi siga balong lah mun di urang tapi caina teu beak-beak. Ya kolam ikan kecil. Susu teh ya. Ya air dari bumi. Nah, pas saya kadinya lauk teh nyamperkeun di lonana. Nah si A bilang gini, A mah beruntung, A mah bakal segala capai cuman hiji gogodana awewe. Saya can tentukan hayang boga eta soalna ya. Saya bingung tidinya. Mungkin maaflah buat kaum perempuan, mungkin aku bilang seperti ini karena aku ini cerita ya, bukan saya ngejat perempuan atau gimana gitu. Tapi nah kenapa ngomong kayak gitu? Nah saya langsung si A-nya kan tersila di situ. Si ikan tuh nyamperin. Yang satu namanya, yang kuning tuh namanya Putri. Yang kedua tuh Raden siapa ya, sampai ketiga. Pokoknya yang tahu tuh warna yang kuning tuh Putri aja, nyamperin aja si ikan. Dikasih tahunya sama siapa tuh nama ikan itu? Sama si A-nya. Nah ini sama si A-nya. Si Putri. Terus yang 2 teh Raden apa ya pokoknya. Itu ukuran berapa sih ikannya gede-gedenya? Segede orok lah, segede anak aku, bukan yang kecil, gede pisan. Nah, dan aneh di kolam eta teh aya lauk naon nggak ada ikan apapun. Cuman ikan berarti, itu. Iya ikan. Tiga kecil-kecilan nggak ada yang gitu. Kan di situ teh perkebunan teh, jadi orang-orang teh kalau melihat itu ikan itu teh beruntung. Tapi nggak pernah menampakkan. Jadi nggak pernah menampakkan gitu. Jadi kalau kita lihat ikan itu tuh bakal beruntung, bakal gimana gitu. Ya kalau ada yang nemuin ikan itu. Mitosnya mungkin cantik abi mah kadieu mah ada niat nage saya mah kudu niat baik dan niat hayang kukumanya lamun nek mere rezeki cik saya teh sok lamun teu nya saya mung aya timbal balik muja-muja gitunya. Tah eta dituduhkeun aku si ate. Nah di dieu teh di luhurna teh kerajaan gaib sok bisi ujang boga patega naon henteu
Saya mah yang keluar yang ke makam mung belok kalinya di saya teh. Iya. Nah, dan akhirnya saya nyampe ke atas tuh jam 6.45 jam 7 Malam. tah di dia anu rame nama. Oh. Dan anehna Gimana? habis sarsila si AA tuh nggak banyak omong, berebet aja sarsila langsung pulang, si AA nya turun lagi ke bawah sama dua santrina turun ke bawah. Nah saya bertiga di atas A. Yang konyolnya juga coba, yang bertiga teh saya, teman saya tuh Ompo dan A. Awalnya teh wani-wani A, ada pas di luhur mah ngompod kabeh, bayangkeun A. Jadi sekali takut semuanya ya. Heeh A. Udah di Dihanap mah sok wani lah, Ayo, urang ayo, ayo urang. gas. Ayo udah itunya. Pas di luhur A. Udah di lokasi. Cicing pada deket tembok. Si Rainu ngarawin. Emang ditutupan itunya, ditutupan si makam itu Iya, emang tertutup itu ah. Cuman di dalamnya makam patilasan, mungkin patilasan atau iya. makam atau apa makam aja. Makam yang di Depannya dikasih kita itu ya. sholat, kita Biasanya sholat makam dulu, kayak gitu sih. sholat dulu. Nah si AA sebelum pergi sing kuat kugogoda jadi lamun kuat bakal lancar. Iya. Nitip pesan gitu doang. Kahiji tah pas di bawah saya can inget nih nu ucapan si A di bawah ya. Si A teh kan gini, soalnya jang di luhur teh loba orang ti anu nu ngajajah ka luhur anu ilmuna tinggi tapi hatena goreng mah di dojana ge moal ku nanaon ku beurit cenah. Anggeus teu ningali teu beurit mamangul aqua. Aku serius aja aku naon. Aneh kan? Aku naon bangun. Beurit nyu. Aqua saleter beurit nyun aqua saleter apa ningali teu? Teman jari ya oke. Sok ingat tak? Jadi Jagger kuat gitunya. Nepi ka ti luhur ka handap lesot sorban lesot kantong di luhur ka handap kabur ka tinggalkeun bakal kuat. Ngeri Dia manu sompra gitu cek si A teh. Nah kejadian ku saya A. Iya. Gimana sah? Nah saya kan saya tahajud, saya sholat, saya wirid. Pas saya sore A, bukan tidur ya, kita beres tahajud, beres sholat. Mungkin ini nggak horor buat bagi sebagian orang, karena ini bukan cerita mistis atau apa. Ini pengalaman pribadi saya yang digoda sama seekor tikus juga A. Gimana tuh? Makanan tuh banyak A. Ada roti, ada nasi liwet, ada daging. Tikus nggak pernah makan daging, nggak pernah ngemakan namanya kue atau apa. Percaya tuh. Kakak si ganu joget, cicing ngalur makam, percaya tuh lompatan. Dek teu bengong kumaha coba. Jeung ayeuna pas jam 1 A. Jam 1 A. Saya teh sare eta. Saya teh pak kuat-kuatan kabeh A. Jadi pada dempet-dempet pak kepeukepan. Tuh bakat sieun, ongkoh wani tapi sieun. Bayangkan kok akhirnya ketika orang wani gitu, orang sholat tahajud atau apa gitunya kita wiridan, tapi di saat waktuna orang kalau kasare, jadi lain sare, jadi orang tuh mengeningkan cipta, tapi tak ada satupun suara angin atau